Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, kita kembali lagi untuk belajar dari surat Ar-Rahman. Kita akan menginjak satu ayat di dalam surat Ar-Rahman ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamahul bayan. Dia, Allah, telah mengajarkannya dengan jelas berbicara. Di sini kata bayan diterjemahkan dengan jelas berbicara. Nah, sekarang kita akan lihat satu kata ini, bayan. Dengan kita belajar satu kata ini, mudah-mudahan merubah cara pandang kita, merubah cara berpikir kita, sehingga action kita jadi berubah. Nah, ini adalah bagian dari agama. Jadi ketika kita berpikir lebih dalam, maka insya Allah ini juga adalah bagian dari ibadah kita. Seringkali kan ketika kita belajar Al-Quran seperti yang kita sampaikan, ada beberapa orang yang bertanya, terus Ustadz, yang saya harus lakukan seperti apa? Nah, seringkali gini, ketika kita belajar agama, kita berpandangan belajar agama itu, oh saya harus wudunya seperti ini, amalannya seperti ini, sholatnya seperti ini, dan segala macamnya. Oh, bacaan buat saya yang cocok buat zikir saya apa Ustaz? Nah, seringkali kan seperti itu. Kalau kita belajar Islam, belajar Al-Quran, maka kita akan kembali lagi ngelihat bahwa kadang di dalam Al-Quran ada ayat yang butuh action. Ada beberapa ayat yang kita diminta oleh Allah untuk apa? Untuk berpikir, untuk merenungkan, untuk kita melakukan tadabbur. Jadi berpikir, proses berpikir itu adalah bagian dari agama juga, bagian dari rangkaian ibadah, dan itu adalah perintah di dalam Al-Quran. Jadi tidak selalu kaitannya dengan action. Kalau kita kan berpikir belajar Islam itu, oh ini loh amalan-amalan yang harus dilakukan, bacaan-bacaan yang harus dilakukan. Namun di dalam Al-Quran, Allah memberikan perintah yang lain juga. Untuk kita berpikir, melakukan tadabbur, merenungkan lebih dalam, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan merenungkan 'Allamahul bayan ini. Allah, dia mengajarkannya. Siapa yang diajarkan? Manusia. Apa bayan? Bayan itu maknanya satu adalah memisahkan kata sehingga orang bisa paham. Kita manusia itu kan ngobrol, berbicara, ada penggalan-penggalan kata. Kita memisahkan tuh, oh kata ini, kemudian kata ini, kata ini. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyampaikan ide, pemikiran secara jelas dan orang lain bisa menangkap itu. Ini luar biasa. Itu adalah makna dari kata bayan. Maka kalau kita lihat Al-Quran itu juga jelas, ada tajwidnya, ada huruf-hurufnya jelas, dan ini terpisahkan. Jadi mana yang surat, mana yang ayat, sangat jelas. Nah, makna yang kedua sekarang, bayan. Ternyata bukan hanya kata saja, tapi bayan itu juga bisa memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kita oleh Allah diberikan kemampuan ini untuk memisahkan apa? Mana yang benar, mana yang salah. Ini adalah kapasitas kita, kapasitas sebagai seorang manusia yang diajarkan oleh Allah. Jadi kita juga bisa membedakan mana yang mendapatkan petunjuk, mana yang tidak mendapatkan petunjuk. Mana manusia yang berada di jalan yang lurus, mana manusia yang berada dalam kesesatan. Nah, dari proses al-bayan ini, maka kita memisahkan kata, memisahkan pemahaman, salah benar, kemudian kita memisahkan ilmu-ilmu. Oh, ilmu ini masuknya kategori ini, ilmu ini masuk kategori ini. Jadi sains. Oh, ini adalah kaitannya dengan sains, kaitannya dengan sosial, dan kita memiliki kapasitas itu. Ini adalah proses dari apa? Dari bayan. Sehingga kita juga bisa membedakan apa? Bisa membedakan mana kata-kata manusia dan mana kata-kata Allah. Jadi kita bisa membedakan mana buatan manusia, mana yang buatan Allah. Ini dari makna dari bayan itu sendiri. Sehingga dengan kita diberikan kemampuan oleh Allah bayan, maka kita akan mengapresiasi yang namanya Al-Quran yang kita miliki ini. Ini luar biasa, seperti ini. Jangan belajar bahasa orang-orang kafir. Bahasa Inggris itu kan adalah bahasanya orang kafir. Jadi jangan belajar bahasa orang kafir. Belajarlah hanya bahasa Arab saja, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Nah, pernah nggak kita mendengar nasihat seperti ini?
Pernah, mungkin sering ya. Nah sekarang gini, kita lihat dari kacamata ayat ini, allamahul bayan, Allah telah mengajarkan kita bayan, pemisah, kemudian memisahkan antara kata, memisahkan antara benar dan salah, dan seterusnya. Pertama kali Allah mengajarkan kepada manusia tentang bayan ini dilakukan kepada siapa? Nabi Adam. Ketika di surga dulu. Diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengajarkan kepada keturunannya. Keturunannya mengajarkan lagi kepada anak keturunannya lagi. Terus seperti itu. Sampai pada zaman kita. Terus menurun. Diajarkan kepada keturunan-keturunannya. Jadi, sesungguhnya bahasa-bahasa yang ada sekarang ini, sumbernya dari mana? Kalau kita runut kembali. Dari Nabi Adam. Kemudian dari Allah. Allamahul bayan. Allah yang mengajarkan kita bayan. Bahasa-bahasa itu ada bagian dari bayan. Jadi, tidak ada bahasa orang kafir dan bahasa orang beriman. Semua adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Itu adalah dari proses bayan ini. Nah sekarang kita lihat Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini adalah sosok yang Allah kisahkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Nabi Musa itu adalah keturunan dari Bani Israel. Bani Israel dijajah oleh Fir'aun di negeri Mesir. Jadi Bani Israel ini dijajah selama hampir 400 tahun namanya. Kemudian Musa lahir. Kemudian lahir dihanyutkan di dalam sungai, kemudian di dalam sungai ditemukan oleh istri Fir'aun, kemudian dipungut oleh Fir'aun, kemudian akhirnya diangkat menjadi anak, hidup di lingkungan istana. Jadi anak istana. Nah, Musa sendiri asalnya dari mana? Dari golongan yang rendah ini pada saat itu, Bani Israel, yang dijajah oleh bangsa Mesir. Punya bahasa nggak Bani Israel ini? Punya. Beda nggak dengan bahasa dari penguasanya, orang-orang Mesir? Berbeda. Jadi bangsa penguasa ini adalah Fir'aun, Mesir, berarti pada saat itu mereka adalah orang-orang kafir, sedangkan Musa ada bahasanya adalah bahasa Hebrew. Ini yang dimiliki oleh Nabi Musa. Kemudian Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Taurat diturunkan dengan bahasa apa? Dengan bahasanya Nabi Musa. Bahasa Hebrew. Jadi, apakah Musa itu hanya memiliki satu bahasa kemampuannya? Enggak. Nabi Musa memiliki kemampuan dua bahasa. Kemampuan bahasa kaum aslinya, yaitu Bani Israel. Dan Musa karena hidup di istana, maka menguasai bahasa Fir'aun, yang kita katakan dengan bahasa orang kafir. Nah sekarang gini, ketika Taurat diturunkan kepada Musa dalam bahasa Hebrew, bahasanya Nabi Musa, bahasanya Bani Israel, kalau seandainya Nabi Musa tidak punya kemampuan bahasa Fir'aun, gimana dia akan melakukan dakwah kepada Fir'aun? Ya kan? Nah, ini menjadi pelajaran yang berarti untuk kita gitu loh. Jadi, seringkali kita mengkotak-kotakkan itu, bahwa belajarlah semuanya untuk kita bisa memahami, sehingga kita punya kapasitas untuk melakukan dakwah kepada orang-orang yang dengan bahasa yang kita katakan bahasa kafir tadi. Karena kalau kita merenungkan ayat ini, allamahul bayan, sesungguhnya Allah telah mengajarkannya manusia, kita, bahasa yang sangat jelas, sangat clear, itu yang diajarkan oleh Allah. Nah, seringkali kan kita dalam kehidupan kita kan membuat sebuah ledekan, membuat sebuah jokes dengan bahasa-bahasa yang ada. Bahkan di Indonesia kan setiap suku bahasanya bisa berbeda-beda. Seringkali kan kita mentertawakan itu, membuat jokes. Nah, kalau kita ingat, yang membuat bahasa itu, yang mengajarkan bahasa itu adalah Allah. Berarti ketika kita mentertawakan, apakah kita tidak ingat? Berarti kan kita seakan-akan, atau bahkan mentertawakan produknya Allah ini. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Mungkin bahasa yang kita dengar itu lucu gitu loh.
Bahkan ketika kita umroh atau haji, kita bertemu dengan berbagai macam bahasa. Dan kita mendengarnya lucu. Jangan membuat ledekan, jangan membuat guyonan, mentertawakan mereka. Karena sesungguhnya bahasa-bahasa itu berasalnya adalah dari Allah semuanya. Mudah-mudahan ketika kita mengkaji ini, cara pandang kita ini juga berubah, mindset kita berubah, sehingga action kita juga akan berubah. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.